Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Sahabat Resi yang dicintai dan mencintai hati kudus Yesus, salam jumpa bersama saya, Bruder Andreas Gatot Yudo Anggono SCY dari Palembang, dalam Resi Renungan Singkat, edisi Rabu 4 Februari 2021, peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Tema Resi kita kali ini adalah menjaga hati. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi masuk ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudaraku, sahabat Resi Dehonian yang dikasihi dan mengasihi hati Yesus, bacaan yang kita dengar hari ini merupakan kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengutamakan kesalehan yang bersifat lahiriah. Misalnya, upacara cuci tangan sebelum makan merupakan hal yang penting bagi mereka. Tangan yang tidak dicuci dianggap menajiskan makanan yang akan mereka makan. Di dalam gereja kita, dalam tata gerak liturgi juga diatur gerakan-gerakan tertentu. Misalnya saat harus berdiri, saat harus berlutut, saat harus membungkuk, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini salah? Lalu, apa yang sebaiknya kita ikuti dan kita pelajari dari bacaan yang kita dengar hari ini? Saya menawarkan dua hal saja. Yang pertama, jangan menilai atau menghakimi seseorang dari penampilan lahiriah. Kesalehan lahiriah tidaklah salah, asalkan keluar dari kedalaman hati yang dalam, dari kesadaran diri. Suatu ketika saya bertemu dengan beberapa orang anak muda yang berambut panjang dengan pakaian yang awut-awutan. Beberapa orang nampak menghindar ketika berpapasan dengannya. Kemudian pemuda itu memasuki gereja dan membuat tanda salib dan nampak berdoa dengan tekun dan teduh.
Ternyata dia adalah seniman yang memang tidak memperhatikan penampilan, namun sikap batin dan hidupnya sungguh mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Kadang kita menghakimi atau menilai seseorang dari penampilannya, karena memang itu yang nampak pertama dari pandangan mata. Namun sesungguhnya kedalaman hati seseoranglah yang menampakkan kualitas hidupnya. Kesalehan lahiriah akan sia-sia jika tidak muncul dari kedalaman hatinya yang saleh. Yang kedua, Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjaga hati kita tetap bersih. Kadang kita dikejutkan berita yang tak terduga, misalnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap baik dan saleh. Namun ternyata di dalam hatinya muncul berbagai rencana untuk melakukan kejahatan. Kesalehan digunakan untuk menutupi atau sebagai kedok kejahatannya. Orang yang mulutnya sering menyebut nama Allah, tetapi hatinya dipenuhi kebencian dan permusuhan. Ada korupsi di masyarakat, perampokan, pencurian yang terjadi di mana-mana. Itu juga diakibatkan oleh hati orang-orang yang penuh keserakahan. Maka, kalau hati orang itu bersih, tentu perbuatannya juga bersih. Hidupnya juga bersih dari kesalahan. Hati yang suci dan hati yang bersih akan menghasilkan keutamaan dan cinta kasih. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi hati Yesus, Santa Scholastica yang kita peringati hari ini merupakan adik kandung dari Santo Benedictus Abbas dan pendiri Ordo Benediktin. Dia mengikuti jejak kakaknya menjadi rahib dan mendirikan biaranya sendiri dekat biara Monte Cassino, tempat kakaknya berada. Kakak beradik ini saling mengunjungi, dan Santa Benedictus menjadi bapa rohani bagi Santa Scholastica dan para susternya. Kehidupan Santa Scholastica menjadi teladan bagaimana dia menjaga hatinya sehingga menampakkan kesalehan yang terpancar dari dalam hatinya. Hatinya yang suci dan bersih benar-benar menghasilkan keutamaan dan cinta kasih, dan menjadi berkat bagi gereja dan sesama. Mari kita jaga hati kita dengan selalu mendengarkan suara Tuhan. Kita semua telah dianugerahi telinga yang baik. Mari sekarang kita membuka hati dan pikiran kita agar selalu tertuju kepada Allah, sehingga tidak mudah tergoda pada hal-hal yang negatif. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkah dalam.